Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ibu bapak sekalian, insyaallah dirahmati Allah, bersyukur kita masih bisa bertemu melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat duhur, lalu dilanjutkan dengan sedikit tausiah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, salah satu yang bahaya atau tantangan atau ancaman yang ada di tengah-tengah kita yaitu namanya free sex. Jangan sampailah free sex ini, bahaya free sex ini tertimpa pada keluarga kita, masyarakat kita, kota kita, bahkan negara kita. Nah, memang manusia itu diciptakan memiliki hormon yang namanya hormon libido, dan hormon ini menghasilkan energi yang begitu kuat, dan ini kalau tidak disalurkan itu bisa bahaya, mengganggu pada kesehatan manusia itu sendiri. Makanya hormon libido ini tuh harus disalurkan. Salah satu bentuk penyalurannya yaitu seksualitas. Jadi manusia itu cenderung melakukan seksualitas, ibu bapak. Nah, makanya kata Nabi, kalau misalnya kau sudah mampu menafkahi bagi anak-anak muda, pemudi, sudah mampu secara lahir dan batin untuk menafkahi, maka menikahlah. Tapi kalau tidak mampu, belum mampu, maka hendaknya kalian berpuasa. Nah, karena kalau ini tidak kita bentengi, Pak, kita tidak arahkan adik kita atau anak-anak kita, pemuda-pemudi untuk menikah, apalagi kalau dia tidak bisa berpuasa, tidak kita arahkan untuk menikah, maka akan terjadi yang namanya penyelewengan seks atau free sex, atau larinya bisa mengarah kepada zina. Na'udzubillah. Padahal jelas Allah melarang yang namanya zina ini dalam Al-Quran Al-Isra ayat 32, wala taqrabus zinah innaka nafasya wa sa'asabi. Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji. Artinya dilarang untuk mendekatinya. Kita melakukan sesuatu yang mengarah kepada zina itu dilarang. Hal-hal yang mengarah chat-chat, berduaan, itu sudah dilarang karena sudah menjadi bagian daripada mendekati zina itu. Dan memang salah satu bentuknya zina ada yang lebih parah lagi, semisal homoseks, lesbian, na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah. Atau ada lebih yang parah lagi, orang yang dia akan merasa puas ketika dia memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain. Ini pun juga sudah berlebihan, kelainan, penyakit. Dan yang lebih parah lagi, di tengah-tengah ini baru kita dengar ada yang berita sampai menzinai anak kandungnya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah. Jadi inilah model-model daripada perzinahan itu, dan dosa besar yang namanya zina ini. Nah, dan memang yang namanya zina itu tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan bagi kita, Pak. Tidak ada orang berzina itu bisa bahagia, tidak ada. Apa dampaknya? Pertama, hilang ketenangan dalam diri. Coba lihat itu orang yang pacaran, yang tidak halal hubungannya, itu kan tidak tenang itu. Cari tempat sembunyi-sembunyi, menghindari orang lain, menghindari orang yang dikenal, padahal Allah melihatnya. Itu kan tidak tenang itu batinnya.
Sama kalau sama kalau kucing di rumah mau makan ikan tanpa kita berikan, itu begitu kita datang kaget lari. Begitu orang yang zina tidak akan pernah merasa tenang dalam dirinya. Kemudian apalagi dampaknya secara ekonomi, Pak. Orang kalau hubungan tidak jelas itu, hubungan tidak halal itu akan hancur ekonomi. Ketika dia belum menikah, maka akan keluar jajan, ya jajanlah apalah, belikan ini pacarnya. Apalagi kalau orang yang sudah menikah, orang yang selingkuh, wah itu lebih parah. Keluar dia belanja, dia belanjakan selingkuhannya, terkuras isi dompet dan segala macam. Jadi sama sekali betul-betul tidak ada manfaat yang didapat. Kemudian masalah karir, orang yang berzina akan hancur karirnya, Pak. Coba lihat itu pejabat-pejabat yang hanya gara-gara kesenangan sedikit hancur karirnya. Ada jenderal yang hancur karirnya, pejabat yang jatuh karirnya hanya gara-gara nafsu yang tidak bisa dikendalikan terhadap perempuan. Itu bahayanya zina. Nah, olehnya itu agama kita menyarankan hendaklah kalian berpuasa kalau kalian belum mampu. Puasa dapat mengendalikan diri. Kemudian ada juga cara lain seperti perbanyak olahraga. Banyak olahraga, hormon itu akan tersalurkan. Kemudian ada juga lagi, misalnya kita sibukkan diri dengan study club, diskusi, seminar, sibukkan diri dengan belajar. Nah, ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, olehnya itu penting kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak belajar ilmu agama, menguatkan iman kita, perkuatkan iman ini, Pak. Karena kalau iman ini sudah lemah, tunggulah, zina itu gampang, zina itu kita akan dekati kalau iman lemah. Karena kata orang ada 3 hal itu yang bahaya kalau kosong kantong, kosong perut, kosong iman. Nah, yang paling bahaya kalau kosong iman, sudah hancur, sudah hilanglah, dan terjebaklah kita pada hal-hal yang salah, diantaranya zina itu sendiri. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar daripada perilaku seks ini, dan kita berikan kemudahan bagi memang yang ingin menjalankan ibadah selama pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.